Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman yang saya hormati, melanjutkan pelajaran yang kemarin tentang qiraatul kutub. Kemarin kita baca bab aqsamul miyah ya, macam-macam air. Nah, sekarang kemarin kan disebutkan bahwa macam-macam air itu ada 4 ya. Ada suci, mensucikan, tidak makruh menggunakannya, air mutlak. Kemudian yang kedua adalah suci, mensucikan tetapi makruh penggunaannya, seperti air musyammas yang atau air yang di apa itu dijemur ya, dipanaskan dengan matahari. Kemudian yang ketiga ada air mustakmal, air yang sudah dipakai atau air yang sudah bercampur dengan zat lain sehingga mengubah nama air ini, misalkan dicampur dengan gula kopi, air kopi dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir air najis. Nah, ini akan kita baca pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa taqabbalallahu taala bi ulumi fid dharain, amin. Ini silahkan teman-teman perhatikan teks kursor yang ada di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismur rabi'u. Ya, ini kita baca kitab Fathul Qarib. Wal qismur rabi'u, dan adapun bagian yang keempat atau macam yang keempat ialah ma'un najisun, air yang najis ya. Jadi kemarin kita belajar jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah ya. Kalau dari kita ingat-ingat kemarin, ini kira-kira jumlah apa ini? Oke. Sudah bisa ditebak, ini adalah jumlah ismiyah karena diawali dengan huruf isim. Wal qismur rabi, dan adapun macam yang keempat dari air itu, ini khabarnya adalah air najis. Ai artinya, kalau diartikan dalam bahasa Jawa, tegese mutanajjisun, air yang terkena najis ya. Jadi ada air yang mutanajjis, dia aslinya air suci tetapi terkena najis. Ada memang yang air itu dari aslinya memang najis, misalkan air kencing ya, dia memang air sesuatu yang najis dari zatnya. Tetapi kalau mutanajis ini sebetulnya awalnya dia air bersih tetapi terkena najis. Nah, air mutanajis ini wahwa, dan adapun mutanajis adalah kismane, dua macam. Ini jumlah ismiyah juga. Ini rata-rata kalau kita baca di paragraf ini banyak yang jumlah ismiyah ya, tidak ada jumlah fi'liyahnya. Wahwa, dan adapun mubtada'nya, wahwa dan adapun mutanajis kismani ialah dua macam. Nah, ya. Jadi ada dua macam ya. Wahwa lan utawi mutanajis ya. Wahwa dan adapun kismani, wahwa dan adapun kismani alladzi, wahwa dan adapun mutanajis, wahwa dan adapun mutanajis alladzi ialah air halat yang jatuh ya, halat yang jatuh atau menimpa fihi di dalam alladzi, di dalam air, opo najasatun, najis ya. Wahwa dan adapun mutanajis dunal qullata ini, wahwa dan adapun air dunal qullata ini kurang dari 2 kullah ya. Jadi di dalam istilah fikih itu ada air kurang dari 2 kullah, kemudian ada air lebih dari 2 kullah ya. Seberapa banyak air 2 kullah itu ya. Terus apa konsekuensi kalau ada air 2 kullah? Jadi begini, ada air sedikit, ada air yang banyak.
Air sedikit ini air yang kurang dari 2 kullah. Kemudian air banyak air yang lebih dari 2 kullah atau 2 kullah dan lebih. Konsekuensinya kalau air sedikit terkena najis dia langsung najis. Tetapi kalau air 2 kullah dan lebih kemudian terkena najis asalkan tidak berubah dia, maka air ini tidak najis. Misalnya teman-teman wudhu ya, wudhu di tempat di jeding misalkan, atau di apa, di kamar mandi yang ada bak mandinya. Bak mandinya itu sampai 2 kullah ya, sampai 2 kullah. Kemudian teman-teman wudhu di situ, tiba-tiba ada tai cicak jatuh di situ, asalkan airnya tidak berubah maka airnya tetap suci, mensucikan ya. Jadi itu apa yang konsekuensi air sedikit dan air banyak. Kalau air banyak asalkan tidak berubah maka airnya tetap suci. Aukana atau ada opo almau opo air kullata ini ialah 2 kullah, fataghayyara tetapi kemudian dia berubah, itu namanya mutanajis nanti, air yang terkena najis. Atau air 2 kullah misalkan ada air 2 kullah nih, banyak nih, kemudian kejatuhan misalkan apa ya, yang agak besar, teleknya tokek misalkan besar sekali sehingga merubah warna, rasa dan baunya, maka dia menjadi mutanajis meskipun banyak ya. Pertanyaannya berapa 2 kullah itu? Wal kullatani adapun, nah ini jumlah ismiyah lagi. Wal kullatani adapun 2 kullah itu ialah khamsumi'ati ritlin ya, 500 ritel bil Baghdadi lawan bil Baghdadi dengan ukuran ritel Baghdad, takriban kira-kiranya, halal asohi atas pendapat yang lebih sahih. Jadi 2 kullah itu 500 ritel ya. Ritel itu sebuah alat alat timbangan versi Baghdad. Kalau kita kan punya timbangan itu, tapi kalau dikonversikan ke dalam apa, ke dalam liter, kita kan punyanya liter nih. Nah, 1 liter, 2 liter, 3 liter. Kira-kira 2 kullah itu berapa liter? Menurut pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqh wa Adillatuhu, itu 2 kullah itu sama dengan perkiraan 260 sampai 270 liter ya. Saya ulangi, 2 kullah itu air mencapai air banyak yang kalau terkena najis asalkan tidak berubah itu tetap suci, itu 2 kullah sama dengan 260 sampai 270 liter air. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Kisaran kira-kira 60 cm ya, 60 cm kubus ya. 60 cm segimana, misalkan ada kullah bak mandi, misalkan katakanlah ini 1 meter ya. Ini 1 meter sepanjang tangan, ini kelihatan ya teman-teman. Kira-kira kalau 60 meter sampai sini. Nah, kalau ada kubus yang sisi-sisinya panjangnya 60 cm. Nah, ini semuanya ini bak mandinya segitu 60 cm, maka itu sudah sampai air 2 kullah ya. Teman-teman kalau sudah sampai 2 kullah atau lebih, maka teman-teman boleh berwudu ke dalam. Jadi kalau air yang sedikit itu wudunya kita harus pakai gayung, ambil gayung kemudian wudu di luar air. Tetapi kalau air yang lebih 2 kullah, boleh kita wudu ke dalam air misalkan. Nah, ini airnya ada lambak, kita wudu ke dalamnya, ambil air langsung wudu seperti ini. Itu tidak dihukumi mustakmal karena 2 kullah ya. Jadi air sedikit kemudian air banyak, air sedikit kurang dari 2 kullah kemudian lebih dari 2 kullah, ini memiliki konsekuensi yang berbeda ya. Kalau air sedikit kena najis, maka langsung otomatis mutanajisun, najis ya.
Kalau air banyak, kalau air banyak, nah, kalau air banyak kena najis asalkan tidak berubah warnanya, rasanya dan apa baunya, maka itu tidak najis. Teman-teman, saya punya pertanyaan. Kita sering masuk, nanti silahkan jawab di kolom komentar. Eh, saya Kita itu kadang-kadang menemukan begini. Kita itu kadang-kadang masuk ke kamar mandi nih. Nah, kita masuk ke kamar mandi kemudian menemukan bak yang kecil sekali, kecil mungil gitu. Ah, kemudian airnya masih separuh. Kita masuk ke kamar mandi umum, kemudian ada bak kecil separuh. Kemudian ada airnya separuh. Ya. Kemudian kita masuk di situ. Nah, bagaimana cara menentukan apakah air ini masih suci atau sudah terkena najis? Itu pertanyaan ya. Silakan dijawab di kolom komentar untuk semua teman-teman. Baik, terima kasih. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.